warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radio TV, kembali lagi dengan saya Katunanda Salsabila dalam program Sharing Inspirasi. Nah, hari ini kita akan mengadakan talk show dengan tema Raise the Spirit, Create a Leadership. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif sekali, seorang mahasiswa UIN Anani di Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau merupakan Gubernur Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang bernama Razid Aulia. Halo Bang Razid, apa kabar hari ini Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, selama Abang memimpin nih, baik Abang kan memimpin juga nih di beberapa organisasi seperti menjabat sebagai gubernur di Dema Fakultas, kemudian Abang juga pernah menjadi ketua himpunan, bahkan sekarang juga Abang menjadi salah satu anggota dari duta pariwisata di Kabupaten Aceh Besar. Nah, gimana sih Bang cara Abang membagi waktu nih di kala Abang harus kuliah dan Abang juga harus menjadi seorang pemimpin nih? Mungkin bisa dijawab. Baik. Mungkin awalnya saya sedikit cerita. Jadi awalnya itu semenjak saya menjadi ketua himpunan, itu alhamdulillah saya dipercayai oleh kawan-kawan semua, dari terutama kawan-kawan letting itu dipercayai saya, dan di situ saya banyak belajar. Setelah itu alhamdulillah saya juga dipercayai sebagai ketua Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di situ adalah hal yang baru bagi saya, karena dulunya kan kita hanya memimpin satu jurusan gitu. Nah, alhamdulillah berkat dukungan dan kawan-kawan kerjasamanya, saya juga percaya diri gitu untuk memimpin suatu lembaga, dan juga tentunya kita belajar dari yang udah gitu. Nah, ketika kemarin itu Duta Raya membuka. Oke, tadi kan Bang kita sudah membahas mengenai tujuan Abang untuk menjadi seorang gubernur pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, karena sekarang Abang juga menjabat sebagai agam favorit di Aceh Besar, sebenarnya tugas Abang itu apa sih untuk berada di posisi agam favorit itu? Membuka open recruitment, dan saya awalnya iseng-iseng untuk mengikutnya. Saya melihat ini ada tantangan baru di sini. Saya ingin mencoba hal-hal baru yang mana kita nih kan masih muda gitu. Apa salahnya kita banyak mencoba hal-hal yang baru? Karena bagi saya itu saya sangat penasaran dengan hal-hal yang baru, selagi itu positif ya. Nah, tentunya ketika membagi waktu sebenarnya susah kalau kita tidak persiapkan. Nah, kan tapi alhamdulillah kemarin itu tidak pas pemilihan dengan menjabat sebagai ketua Dema itu ada jarak ukuran waktu 1 bulan. Jadi saya bisa mempersiapkan diri menjadi seorang duta dan juga sebagai ketua Dema gitu. Nah, jadi seiring berjalan waktu alhamdulillah itu tidak beradu jadwalnya, dan mungkin sekarang ini yang sedang harus bisa membagi waktu antara kapan kita harus sebagai ini, kapan kita harus sebagai ini gitu. Nah, yang jelas pastinya mungkin harus melihat jadwal-jadwal gitu. Kita meminimalisir beradunya kegiatan gitu. Nah, mungkin kalau memang tidak bisa di ini, mungkin nanti saya izin gitu. Oke, mungkin sudah dijelaskan nih mengenai bagaimana sih cara seorang Razid Aulia membagi waktu antara kuliah sembari beliau menjadi seorang pemimpin. Nah, mungkin bisa kita singgung sedikit nih Bang. Sebenarnya apa sih motivasi Abang untuk sekarang ini menjadi seorang gubernur di Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Oke, baik. Luar biasa nih pertanyaannya. Untuk motivasi sendiri, alhamdulillah kemarin itu awalnya saya dapat kepercayaan dari teman-teman semua untuk memimpin suatu organisasi, yang mana yang pastinya saya pribadi mempunyai visi dan misi. Dan tentunya saya ingin membuat organisasi ini lebih berkembang ke depannya gitu, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, terus selanjutnya saya ingin membuat hal-hal baru yang ada di sini gitu. Nah, mungkin banyak program yang sudah kami buat, dan jadi itu kalau memang bisa diambil ya dicontohkan gitu. Jadi intinya saya ingin selagi itu positif, saya ingin membuat hal-hal baru yang belum pernah ada, dan yang hal-hal yang lama jangan juga kita tinggalkan gitu. Nah, mungkin itu. Oke, jelas sekali ya pengutaraan, berarti adanya visi misi ya Bang terkait tujuan awal untuk menjadi seorang gubernur gitu Bang ya. Oke, baik. Tentunya menjadi seorang duta wisata itu bukanlah hal yang mudah, akan tapi kita memiliki dan juga melewati berbagai seleksi.
Tugasnya yaitu mempromosikan wisata-wisata yang ada di Aceh Besar. Supaya apa? Supaya nanti orang yang ingin berkunjung ke Aceh Besar itu dapat melihat dan juga, oh ini loh yang ada di Aceh Besar. Nah, ketika mereka datang ke daerah kita, mereka tidak bingung lagi mau kemana. Mereka ingin ke laut, ada Pantai Loknga dan pun yang lain gitu. Nah, mungkin itu tugasnya. Mungkin lebih ingin menunjukkan apa sih Nah, sebenarnya yang ada di Aceh Besar betul, gitu betul. ya. Oke, menjadi seorang pemimpin ini kan Bang sebenarnya bukan hal yang mudah ya. Dan ketika Abang nih dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, sebenarnya gimana sih perasaan ataupun benar nggak sih Bang kata-kata dari sebenarnya pemimpin itu dibentuk atau sebenarnya terbentuk? Nah, Oke, itu gimana tuh oke, menurut baik. Abang? Ini menurut saya nih, Iya, saya menurut menjawab. Abang. Ketika ditanya pemimpin itu terbentuk atau dibentuk, saya pribadi awalnya itu ya yang pastinya kita kan memimpin kelompok kecil, baru kita berjalan seiring waktu ke kelompok yang lebih besar gitu. Nah, yang terpenting ialah ketika kita dipercayai, ketika kita istilahnya menjadi seseorang yang memang kita ingin dipimpin. Yang jelas ketika kita jadi pemimpin, yang pertama seperti saya bilang tadi, kita harus juga siap dipimpin gitu. Nah, terus awalnya itu seperti yang saya bilang tadi, ketika saya dipercayain dan saya harus bertanggung jawab akan yang ketika saya dipercayai sebagai pemimpin. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Dari hal yang kecil. Nah, walaupun tugas kita kecil, nggak terlalu besar, tapi kita harus juga bertanggung jawab akan hal itu gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin bisa dibilang lambat laut kita terbentuk dari benturan-benturan dari permasalahan-permasalahan yang ada dari keputusan-keputusan yang kita ambil, baik itu ada benarnya dan itu tidak gitu. Jadi di situ kita dilatih dan juga yang pasti banyak proses yang kita jalanin sehingga alhamdulillah kita bisa jadi seperti ini gitu. Yang terpenting terus mencoba gitu. Jangan bilang istilahnya gini, memang dalam diri kita tuh kayak nggak rasa percaya diri tuh kadang-kadang timbul nih, aku nggak bisa nih. Tapi coba bukan sombong kita bilang ya aku bisa nih, aku bisa dan aku siap menjadi pemimpin dan aku bisa dan aku bakalan menang. Itu bukan sombong karena kita bilang untuk diri kita sendiri. Sombong itu bagaimana ketika kita bilang aku menang, dia kalah. Itu baru sombong. Nah, tapi kita ketika bilang nih aku bisa nih, aku menang nih kalau aku ikut nih. Nah, itu untuk istilahnya membangkit rasa percaya diri kita sendiri gitu. Oke, jelas sekali ya pemaparan dari seorang Razid Aulia yang sekarang menjadi gubernur dari BEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, menurut Abang sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih yang dikatakan bahwa seorang pemimpin itu sudah sukses dan layak dikatakan seorang pemimpin? Bagi Razid Aulia sendiri nih, gimana pendapatnya? Oke, baik. Dalam ya pertanyaannya. Dikatakan sukses sebenarnya bukan dari kita sendiri, yaitu dari orang-orang yang melihat. Karena setiap orang itu mempunyai penilaian masing-masing. Yang jelas teruntuk kita pribadi ketika memang yang kita lakukan itu udah benar, begitu silahkan dijalankan. Dan jangan lupa kita menanyakan solusi dan juga saran bagi orang. Karena ketika kita membuat suatu hal itu, nah kita sepertinya betul gitu yang kita buat. Belum tentu yang orang melihat itu benar. Seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita inginkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya hal yang paling penting, mungkin kawan-kawan pernah saya pernah melihat satu video yaitu ketika plug aqua yang tidak ada isi itu dipegang 10 detik itu nggak masalah. Tapi ketika plug aqua yang kecil itu dipegang 1 jam, 3 jam, itu pasti tangannya pegel dan juga nggak siap lah. Nah, itulah kita bisa kita bilang itulah seperti masalah. Masalah itu ketika terlalu lama kita tidak selesaikan, maka masalah itu akan berat. Nah, maka dari itu sekecil apapun dan apapun yang sedang kita hadapi, silahkan kita selesaikan. Dan juga saya pernah dengar kata-kata yaitu yang itu menjadi motivasi bagi saya. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Nah, kamu sudah berani mulai, kenapa kamu tidak berani selesaikan?
Oke, wah jelas sekali ya pemaparan oleh Rajid Aulia. Nah Bang, untuk closing statement nih Bang, kira-kira ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Araniri yang ada di rumah? Oke, mungkin buat teman-teman sekalian, selagi kita masih muda, apa salahnya kita melakukan hal-hal yang baru selagi itu positif. Dan juga banyak kita manusia ini diberikan waktu 24 jam semua. Nah, tergantung kita 24 jam itu ngapain. Nah, Tuhan itu udah maha adil menurut saya. Karena kita sudah diberi waktu 24 jam. Semua manusia. Nah, tergantung kita 24 jam tuh ngapain gitu. Nah, terus selanjutnya apapun yang teman-teman dalami selagi itu positif silakan. Karena kita di dalam diri kita pasti mempunyai yang memang goals dari kita, silakan. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Nah, dan juga benar seperti mungkin kawan-kawan pernah mendengar manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah, yang terakhir apapun yang teman-teman lakukan, ketika teman-teman melakukannya berulang kali dan juga terus-menerus, saya pastikan teman-teman akan menjadi yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Oke, hari ini pembahasan kita sangat luar biasa sekali dan menurut saya ini sangat-sangat hal yang berat ya Bang, karena kita bahas mengenai kepemimpinan, Ya, di betul. mana setiap orang tuh bisa untuk jadi pemimpin, tapi tidak semua orang juga mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Baik Bang Rajid, terima kasih sudah hadir di Araniri TV, semoga kita berjumpa di lain waktu. Ya, terima kasih. Oke teman-teman sahabat Araniri yang ada di rumah, barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, cobalah terus seperti yang diutarakan oleh Rajid Aulia. Selesaikan apa yang kalian mulai, jangan setengah-setengah. Berarti apa yang sudah kalian capai, kejarlah terus-menerus karena sebenarnya langkah demi langkah itulah yang akan menimbulkan suatu buih. Oke, saya Katrina dari Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.